Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tugas besar Jarkomdat. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Natasha Nurul Putri. Kemudian ada rekan saya, Kurnivan Yuliusvianto. Dan ada Virginia Rosalin Zevania Iskandar. Nah, untuk deskripsi penilaiannya itu sendiri ada 5 poin. Di mana poin pertama yaitu topologi jaringan, yang kedua ada IPv4, addressing dan subnetting, yang ketiga ada demo connectivity, yaitu melakukan ping ke masing-masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Kemudian poin keempat ada demo dan penjelasan MAC address table di switch, yang kelima ada demo dan penjelasan routing table di router. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Virginia. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan teori yang pertama. Yang pertama adalah topologi jaringan, di mana topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Kemudian ada IP address, di mana Internet Protocol Address atau IP address ini merupakan label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung atau tersambung ke jaringan komputer yang menggunakan internet untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada MAC address, di mana MAC address atau Media Access Control Address ini adalah sebuah alamat jaringan yang berada pada lapisan data link layer pada lapisan model OSI atau 7 layer OSI, di mana alamat ini berisi kode unik yang diberikan untuk tiap perangkat keras jaringan komputer yang terhubung pada jaringan internet. Kemudian ada routing table, di mana routing table adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung atau yang disebut directly connected network, maupun network yang tidak terhubung langsung atau remote network. Di mana table routing ini sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirim setiap paket data yang diterimanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha Nurul. Baik, kemudian ada subnetting. Subnetting ini merupakan proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Kemudian ada VLSM atau Variable Length Subnet Mask yang merupakan teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Tujuannya yaitu menggunakan blok alamat yang ada seefisien mungkin. Nah, instruksi soalnya, di mana sebuah perusahaan terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda. Gedung 1 terdiri dari divisi accounting yang terdiri dari A PC host, yang kedua divisi teknikal terdiri dari B PC host, dan di gedung kedua terdiri dari divisi public relation terdiri dari C PC host, yang kedua ada divisi marketing terdiri dari D PC host. Nah, di sini ada 5 set soal. Nah, untuk kelompok 16 akan mengerjakan set soal 4, di mana ada 28 host, 7 host, 30 host, dan 64 host. Dan total hostnya ada 129. Nah, di mana setiap gedung memiliki 2 buah switch Cisco dan 1 buah router Cisco. Gedung 1 dan 2 terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. IP address yang digunakan yaitu 192.168.10.0/24 dengan metode perhitungan VLSM. IP address web server adalah IP address terakhir yang dapat dipakai di subnet terakhir hasil perhitungan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kurnivan. Kemudian dari topologi jaringan yang pertama yaitu kan minimal terdapat 2 PC. Kemudian di divisi pertama accounting terdapat switch itu yang menghubungkan PC-nya, kemudian divisi technical kemudian terdapat switch juga yang menghubungkan PC-nya. Kemudian switch tersebut terhubung ke suatu router yaitu router gedung 1. Kemudian ke divisi public relation terdapat 2 PC,
kemudian terdapat switch yang menghubungkan PC tersebut. Kemudian di divisi marketing terdapat sebuah switch yang menghubungkan PC tersebut. Kemudian switch tersebut terhubung ke router gedung 2. Kemudian router gedung 1 dan router gedung 2 terhubung oleh router core, kemudian router core terhubung oleh web server. Setelah itu, IP versi 4 addressing dan subnetting. Pertama, VLSM itu untuk koefisien dari hostnya. Kemudian kita urutkan dari host terbesar ke host terkecil. Setelah itu, yang terbesar kan marketing. Kemudian kita lihat cek usable hostnya. Ternyata yang paling mendekati 126, yaitu di /25. Kemudian dimulai dari 192.168.10.0 ini network ID-nya. Kemudian disable IP-nya 192.168.10.1 sampai 192.168.10.126. Kemudian broadcast ID-nya itu selanjutnya yaitu 192.168.10.127. Kemudian dilanjutkan oleh public LSM dengan host 30 menggunakan prefix 27 karena disable hostnya juga pas yaitu 30. Kemudian network ID-nya 192.168.10.128. Kemudian disable IP-nya 192.168.10.129 sampai 192.168.10.158. Kemudian broadcast ID-nya 192.168.10.159. Kemudian divisi accounting terdapat 28 host. Kita menggunakan prefix 27. Kemudian network ID-nya digunakan lanjutan dari broadcast ID sebelumnya, yaitu 192.168.10.160. Kemudian disable IP-nya dari 192.168.10.161 sampai 192.168.10.190. Kemudian broadcast ID-nya 192.168.10.191. Kemudian di divisi terakhir yaitu technical terdapat 7 host. Kita menggunakan prefix 28 yang prefix 28 terdapat disable host 16 yang dimulai dari network ID lanjutan dari broadcast ID di accounting 192.168.10.192. Kemudian disable IP-nya 192.168.10.193 sampai 192.168.10.206. Kemudian broadcast ID-nya 192.168.10.207. Kemudian router gedung 1 ke router core. Ini kita membutuhkan 2 host. Kita menggunakan prefix 30. Network ID-nya kita gunakan dari lanjutan dari broadcast ID di technical, yaitu 192.168.10.208. Kemudian disable IP-nya 192.168.10.209 sampai 192.168.10.210. Kemudian broadcast ID-nya 192.168.10.211. Kemudian di router gedung 2 yang terhubung dengan router core membutuhkan 2 host yang kita menggunakan prefix 30. Network ID-nya lanjutan dari sebelumnya, ya. Kemudian 192.168.10.212. Kemudian disable IP-nya 192.168.10.213 sampai 192.168.10.214. Kemudian broadcast ID-nya 192.168.10.215. Kemudian router core ke web server membutuhkan 2 host, kemudian prefix-nya kita 30, 192.168.10.216. Kemudian disable IP-nya 192.168.10.217 sampai 192.168.10.218. Kemudian broadcast ID-nya 192.168.10.219. Kemudian kita akan menjelaskan demo connectivity, kemudian demo MAC address table di switch dan demo routing table di router.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang demo connectivity. Di mana demo connectivity ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ping ke masing-masing gateway, yang kedua ping antar gedung, yang ketiga ping ke web servernya. Nah, di sini kita akan melakukan ping ke masing-masing gateway terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan ping dari PC0 ke router core-nya. Nah, kita klik PC0. Oke, kemudian kita masuk ke command prompt. Nah, di sini kita ketikkan ping. Sebelumnya di sini tadi sudah dilakukan. Nah, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.207. Kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul replay from 192.168.10.161. Nah, ini menandakan kalau ping dari PC0 ke router core-nya itu sudah berhasil. Setelah itu lanjut ke ping antar gedung. Nah, di sini saya akan memilih PC 4 dan akan diping ke PC 9. Lalu kita klik PC 4-nya di sini. Masuk ke command prompt. Nah, di sini kita ketik ping 192.168.10 dan IP di PC 9-nya itu ada 132. Kita enter. Nah, replay from-nya juga sudah muncul, berarti PC antar gedungnya sudah berhasil. Kemudian kita akan melakukan ping ke web servernya itu sendiri. Nah, di sini kita pilih PC 13. Ke desktop, masuk ke command prompt-nya, kemudian ketikkan ping 192.168.10.217. Nah, di sini sudah muncul replay from 192.168.10.217. Ini juga menandakan bahwa ping ke web servernya itu sudah berhasil. Oke. Untuk mempermudah sebenarnya kita bisa melakukan memakai tools ini. Nah, coba kita ping. Nah, di sini sudah menunjukkan successful. Berarti ping yang kita lakukan tadi sudah berhasil. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan pingnya melalui web browser. Caranya kita masuk ke desktop, lalu pilih web browser. Nah, di sini kita ketikkan DNS servernya. 10.217. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, mungkin sekian demo dari connectivity. Untuk selanjutnya yaitu demo penjelasan MAC address yang akan dipresentasikan oleh Virgin. Pada Virgin, silakan. Oke, terima kasih buat Natasha atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang demo MAC address table pada perangkat switch. Karena kita akan melakukan demo pada perangkat switch, tentunya kita akan buka di perangkat switch. Yang pertama di switch accounting dulu. Untuk kita mengetahui table-nya,
Kita akan buka switch accounting. Oke, di sini kita sudah masuk, kita klik enter dulu. Setelah sudah, kita masukkan enable atau N. Setelah berhasil, kita gunakan show MAC address table. Nah, di sini kita bisa lihat MAC address table-nya. Di sini ada 2 MAC address table ya. Di mana di sini ada 2 MAC address table dengan type routingnya dynamic. Jadi dynamic itu berupa tipe peroutingannya. Kemudian di sini ada port di mana itu akan menunjukkan ini address-nya siapa. Oke, dari yang pertama ya kita lihat di sini karena tadi Natasha sudah melakukan ping di PC 0 ke PC 9. Jadi kita bisa lihat apakah tercatat atau tidak. Di sini kita bisa lihat ini yang pertama ada MAC address-nya 00.ll.11c3.b3a3 itu untuk melihatnya kita bisa lihat dari port, di mana di sini adalah port FA0/2. Kita bisa lihat di sini bahwa port FA0/2 itu langsung terhubung ke PC 0. Berarti tadi yang dilakukan tes konektivitas sama Natasha sudah terekam ya di sini dari PC 0 ke PC 9. PC 0-nya sudah terekam di sini. Kemudian di sini ada MAC address satunya lagi, di mana MAC address-nya itu adalah 0060.5cc8.5202. Itu adalah MAC address. Kita bisa lihat dari portnya FA0/1, berarti itu adalah port dari router gedung 1. Karena port FA0/1 itu terhubung ke router gedung 1. Oke, kita bisa lihat contoh yang lainnya juga di sini ya, di marketing. Kita bisa lihat di switch-nya marketing sebagai contoh lain. Kita masuk ke CLI. Kita masuk ke CLI-nya, kemudian kita enter lagi. Setelah kita enter, kita masukkan enable atau N. Kemudian kita masukkan lagi show address table. Nah, di sini ada terdaftar 2 MAC address, di mana yang pertama ini MAC address dari port FA0/1, berarti FA0/1 adalah MAC address dari router gedung 2 ya, karena di sini kita lihat port FA0/1 itu terhubung ke router gedung 2 dengan type dynamic, dan yang kedua ada MAC address dari port FA0/3, berarti itu terhubung ke PC 13. Berarti ini adalah MAC address dari PC 13. Karena tadi Natasha sudah melakukan ping dari PC 13 ke web server ya, seperti yang tadi. Nah, kenapa MAC address dari perangkat tersebut bisa tercatat di dalam switch ini, itu karena switching adalah perangkat yang dapat melakukan pertukaran data atau switching data, dan saat melakukan pertukaran data antar device atau PC ini, itu akan terekam langsung di data link layer-nya. Kemudian di mana data link layer itu bekerja di dalam perangkat switch ini. Dan kemudian bisa dilihat bahwa MAC address-nya ini berbeda-beda ya. Jadi itulah mengapa MAC address ini dikatakan kode yang unik, karena setiap perangkat itu pasti MAC address-nya berbeda-beda. Mungkin dari MAC address, demo MAC address table-nya sampai sini saja. Kemudian akan table routing oleh Cornivan.
Kemudian demo routing table di router. Pertama kita di router gedung 1, kemudian enable show IP route. Di sini di show IP route tersebut terdapat R, yaitu RIP atau route information protocol, kemudian C yaitu connected. Kemudian yang pertama yaitu 192, routing yang pertama 192.168.10.0 ini terdapat di divisi D melalui jalur 192.168.10.210 di sini. Kemudian yang routing kedua ini di divisi C 192.168.10.128 melalui jalur yang sama, yaitu 192.168.10.210. Kemudian ya routing yang kedua yaitu ke router core-nya. Router core-nya 192.168.10.212/30. Ke router gedungnya, ke router gedungnya melalui jalur yang sama 192.168.10.210. Kemudian yang terakhir yaitu ke web servernya, yaitu 192.168.10.216 melalui jalur yang sama 192.168.10.210. Kemudian ke router gedung 2. Nah, di sini juga sama routing yang pertama di 192.168.10.160. Ini terdapat di divisi A melalui jalur 192.168.10.214. Ini jalurnya di sini. Kemudian yang kedua yaitu 192.168.10.192. Ini di divisi B technical melalui jalur yang sama. Yang sama yaitu di sini juga. Kemudian yang ketiga routing yang ketiga itu 192.168.10.208. Ini untuk ke router gedung 1 melalui jalur yang sama juga. Kemudian yang terakhir yaitu ke web server 192.168.10.216 melalui jalur yang sama, yaitu di 192.168.10.214. Kemudian kita ke router core. Enable show IP route. Nah, di sini juga sama, yaitu dari routing yang pertama 192.168.10.0 ini ke divisi marketing. Kemudian yang ke melalui jalur 192.168.10.213 jalur yang sini. Kemudian yang kedua ke divisi public relation 192.168.10.128 melalui jalur yang sama di sini. Kemudian ke divisi accounting yang routing ketiga 192.168.10.160 melalui jalur sini. Kemudian routing yang keempat 192.168.10.192. Ini ke divisi technical melalui jalur 192.168.10.209. Kemudian koneksi ini maksudnya ke tiap routernya. Ini ke router 1, ini ke router core, kemudian ini ke router gedung 2. Yang penjelasan dari demo routing table di router. Baik, karena semua penjelasan demonya sudah dipresentasikan, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.